Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Putri Maharani dari kelas 3C NIS 206208, nomor absen 11. Kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu termokimia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian termokimia. Termokimia sendiri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia. Tujuan utama termokimia ialah pembentukan kriteria untuk ketentuan penentuan kemungkinan terjadi atau spontanitas dari transformasi yang diperlukan. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang persamaan termokimia. Pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, es meleleh membentuk air yang mencair. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa untuk setiap mol es yang diubah menjadi cair pada keadaan ini, sejumlah 6,01 kJ energi diserap oleh sistem es. Karena delta H bernilai positif, perubahan ini merupakan proses endotermik, seperti yang diharapkan untuk pelelehan es yang menyerap energi. Persamaan untuk perubahan fisika ini adalah H2O menjadi H2O delta H sama dengan 6,01 kJ. Sebagai contoh lain, perhatikan pembakaran metana CH4, komponen utama gas CH4 tambah 2O2 menjadi CO2 tambah 2H2O delta H menjadi minus 890,4 kJ. Berdasarkan pengamatan di atas bahwa pembakaran gas alam melepaskan kalor ke lingkungannya, sehingga proses eksotermik dan delta H harus bernilai negatif. Persamaan untuk pelelehan es dan pembakaran metana adalah contoh-contoh persamaan termokimia atau thermochemical equation yang menunjukkan perubahan entalpi sekaligus hubungan massa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hukum terkait termokimia. Hukum termokimia sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu hukum Laplace, hukum Hess, dan yang terakhir hukum kekekalan energi. Pertama-tama saya akan membahas tentang hukum Laplace. Jumlah kalor yang dilepaskan pada pembentukan suatu senyawa dari unsur-unsurnya sama dengan jumlah kalor yang diperlukan untuk menguraikan senyawa itu menjadi unsur-unsurnya. Kemudian untuk hukum Hess sendiri, perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal zat-zat bereaksi dan keadaan akhir zat-zat hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak tergantung pada jalannya reaksi. Kemudian yang terakhir yaitu hukum kekekalan energi. Dalam perubahan kimia atau fisika, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis perubahan entalpi. Yang pertama itu adalah entalpi pembentukan. Perubahan entalpi pembentukan delta FH adalah perubahan entalpi ketika 1 mol suatu zat terbentuk dari unsur-unsurnya dalam bentuknya yang paling stabil. Jika tidak diukur pada keadaan standar, maka perubahan entalpi pembentukan dinotasikan delta HF. Kemudian yang kedua, entalpi pembakaran. Perubahan entalpi pembakaran standar delta CH adalah perubahan entalpi per mol zat ketika mengalami pembakaran. Kemudian yang ketiga adalah entalpi atomisasi. Perubahan entalpi atomisasi delta AH
adalah perubahan entalpi pemutusan 1 mol ikatan secara sempurna untuk mendapatkan atom dalam fase gas. Kemudian yang keempat adalah entalpi ikatan. Perubahan entalpi ikatan atau delta BH adalah jumlah energi yang dilepaskan ketika 1 mol ikatan terbentuk dari atom yang terisolasi dalam bentuk gas. Kemudian yang kelima adalah entalpi larutan. Perubahan entalpi larutan atau delta SOI/HO adalah perubahan entalpi ketika 1 mol zat dilarutkan dalam pelarut yang sangat besar, sehingga pada pengenceran lebih lanjut tidak terjadi perubahan kalor. Kemudian yang terakhir adalah entalpi kisi. Perubahan entalpi kisi atau delta latice/HO adalah perubahan entalpi ketika 1 mol senyawa ionik terdisosiasi menjadi ion-ionnya dalam bentuk gas. Adapun juga contoh-contoh termokimia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama penggunaan gas LPG pada kompor gas, lalu termozat cair, kemudian pembuatan metana melalui proses pemisahan batubara cair, dan yang keempat adalah termokimia di dalam buli-buli atau kantong air. Itulah tadi hasil dari kerja saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.